Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusri Nayoko Meilawati dengan nomor absen 18. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, sebelum mulai saya akan menjelaskan topik pembahasannya. Yang pertama ada pengertian inovasi, yang kedua ada teknologi administrasi, yang ketiga ada paradigma administrasi, yang keempat ada inovasi sektor publik, yang kelima ada makna inovasi dan ruang lingkupnya, dan yang keenam ada inovasi dan perilaku inovatif. Nah, yang pertama itu ada inovasi, yang dimana inovasi itu merupakan suatu perwujudan atau menggabungkan atau juga mengembangkan pengetahuan ataupun gagasan yang kemudian dimodifikasi untuk memberikan nilai-nilai baru bagi suatu barang ataupun jasa. Yang artinya, inovasi ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh sesuatu yang baru dan lebih baik. Kemudian, manfaat inovasi salah satunya yaitu meningkatkan produktivitas seseorang. Artinya, produktivitas ini akan tumbuh ketika seseorang melakukan percobaan atau penelitian yang memanfaatkan waktu untuk tetap produktif dalam bekerja dan berkarya. Contoh dari inovasi ini adalah pada bidang pelayanan publik, yaitu menggantikan IKTP yang dokumennya bisa diurus secara daring. Kemudian yang kedua ada teknologi administrasi, yang mana teknologi administrasi pada dasarnya sebagai segala usaha, artinya baik dengan menggunakan alat, proses, dan mekanisme kerja serta pengetahuan, yang mana agar proses kerjasama antara dua orang itu akan lebih mencapai tujuan keorganisasian dengan lebih berkualitas, lebih profesional, lebih efektif, dan lebih efisien serta berdaya guna. Maka, tidak jauh bahwa teknologi administrasi termasuk dalam rumpun teori organisasi dengan melakukan transformasi input dan output secara efektif, efisien, dan profesional. Maka dari itu, diharapkan kepada kita agar kita tetap bijak menggunakan teknologi yang sekarang serba cepat atau canggih. Akan ada juga dampak buruk yang ditimbulkan bila disalahgunakan. Jadi, manfaatkanlah teknologi yang ada dengan sebaik-baiknya, terutama memanfaatkan dalam dunia kerja. Nah, yang ketiga ada paradigma administrasi. Menurut pemahaman saya, paradigma bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dan lingkungan mereka, serta bagaimana mereka mempengaruhi, bagaimana mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi lembaga dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Nah, dapat dikatakan bahwa istilah paradigma sering dikaitkan dengan proses berpikir manusia atau metode pemecahan masalah. Nah, yang keempat ada inovasi sektor publik. Menurut Mulgan dan Albury pada tahun 2003 menyatakan bahwa inovasi sektor publik merupakan suatu proses yang membawa kebaruan dalam hal proses, produk, layanan, dan metode pelayanan publik dengan hasil yang berupa efisien, efektivitas, ataupun kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa inovasi sektor publik pada dasarnya adalah pembuatan dan pelaksanaan hal yang baru dan kreatif dalam pelayanan publik, keorganisasian, manajerial, dan proses pemerintahan. Di mana inovasi sektor publik ini dibutuhkan untuk mencapai hasil berupa pemecahan masalah-masalah publik dan pencapaian tujuan organisasi sektor publik secara efektif, efisien, dan berkualitas. Kemudian yang kelima, ada makna inovasi dan ruang lingkupnya. Yang pertama ada perkembangan. Nah, perkembangan inovasi ini tuntutan tersendiri di sektor bisnis untuk menghadapi persaingan yang semakin sengit. Artinya, inovasi kini menjadi basis potensi mutakhir agar organisasi dapat bertahan hidup dan sekaligus terus berkembang. Nah, basis persaingan ini dimulai biasanya dari efisien. Kemudian perkembangan berikutnya, basis persaingan disadarkan pada produktivitas, dan selanjutnya pada era kualitas. Selanjutnya yaitu sifat inovasi, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada incremental.
yang dimana incremental ini membawa kebaruan berbasis pada pengetahuan, teknologi, produk, proses, manajemen yang sudah berjalan dan tidak menghentikan sama sekali. Nah, artinya ini hanya membawa perbaikan dari yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua ini ada radikal. Radikal ini menghasilkan produk atau jasa yang sepenuhnya baru dan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkannya juga dengan yang baru. Artinya ini berbeda dengan apa yang sudah ada dari sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu imitasi. Nah, imitasi ini merupakan fondasi membangun kemampuan berinovasi. Nah, dari imitasi ini itu memiliki dua imitasi. Yang pertama itu duplicative imitation dan creative imitation. Nah, untuk duplicative imitation ini merupakan mereka yang sepenuhnya melakukan tiruan atas produk atau proses baik secara legal maupun ilegal. Nah, contohnya itu seperti kaset bajakan, merek tas pertama dengan berkualitas tasnya yang dengan bahan yang tipis dan harga yang jauh dari harga aslinya. Kemudian ada kreativitas imitation, yang dimana ini merupakan mereka yang dapat dijadikan dasar untuk membangun pengetahuan bagi kemampuan imitasi yang lebih tinggi. Nah, artinya ini meniru produk asli dan meningkatkannya dengan tambahan fitur. Di sini contohnya itu seperti motor dari Malaysia yang mengikuti model produk motor dari Jepang dengan keunggulannya tersendiri. Dan yang terakhir ada inovasi dan perilaku inovatif, yang mana inovasi ini sebagai mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi baru, yang mana istilah barunya itu bukan berarti original, tetapi lebih ke newness atau kebaruan. Artinya, kebaruan ini yaitu terkait dimensi ruang suatu produk yang dipandang sebagai sesuatu yang baru di suatu tempat, namun tidak di tempat lain, yang mana ini relatif bersifat universal dan juga dimensi waktu untuk inventation, artinya kebaruan di zamannya. Kemudian untuk perilaku inovatif itu merupakan semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam sebagai level organisasi. Menurut teman saya, perilaku inovatif sebagai pengenalan dan penerapan seseorang ke dalam ide, produk, proses, dan prosedur yang didasarkan pada pengalaman masa lalu atau solusi inovatif yang belum pernah ada sebelumnya, dengan mengarah pada pembaruan sebagai pendorong untuk menghasilkan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Kemudian yang terakhir ada dua dimensi perilaku inovatif. Yang pertama itu ada kreativitas dan yang kedua itu pengambilan resiko. Yang mana kreativitas ini kemampuan untuk mengembangkan ide baru yang terdiri dari 3 aspek, yaitu keahlian, kemampuan berpikir fleksibel dan imajinatif, dan juga yang ketiga adalah motivasi internal. Kemudian yang kedua ada pengambilan resiko, yang mana kemampuan untuk mendorong ide-ide baru, menghadapi rintangan yang ada, sehingga pengambilan resiko merupakan cara mewujudkan ide yang kreatif menjadi realitas. Maka secara garis besar, inovasi yang sesuai dengan perilaku inovatif adalah inovasi incremental karena melibatkan semua pihak sehingga sistem pemberdayaan sangat diperlukan. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.